Sini like that. అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కలకత్తా కేంద్ర క్రీడా శాఖ మంత్రి విష్ణుకాంత్ ఒలింపిక్స్ ముగిసిన సందర్భంగా భారత్ సాధించిన పథకం బ్రెజిల్లో 30. Berlatar di tahun 2016, film diawali dengan sebuah pertemuan yang diadakan oleh Kementerian Olahraga India, yang mana di dalam pertemuan ini, Menteri Olahraga Pusat yang bernama Vishnu memarahi para bawahannya karena di dalam Olimpiade Olahraga ke-31 yang diadakan di Brazil baru-baru ini, India hanya berhasil mendapatkan 2 buah medali saja. కోట్ల జనాభా ఉన్న దేశానికి ఎంతమంది కావాల్సి వచ్చా? Semua itu dikarenakan karena menurunnya minat masyarakat India terhadap olahraga. Sehingga meski Kementerian Olahraga telah mengeluarkan banyak dana untuk olahraga dan telah melengkapi berbagai fasilitas latihan olahraga, tetap saja olahraga di negeri mereka tak kunjung maju. Oleh karena itu, Vishnu pun memberikan waktu beberapa hari kepada para bawahannya untuk mencari solusi akan masalah ini. ఇక్కడ డిసైడ్ చేసేస్తా, కానీ ఒక ఆటని ఆటగాడి నాకు కావాల్సింది సైలెన్స్ కాదు. ఆ ల్యాండ్స్ కార్పొరేట్ కి లీజ్ కి చేస్తాం అండ్ అగ్రికల్చర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాం. Mendengar itu, salah satu staf Kementerian Olahraga yang bernama Baiswal, dia pun langsung berkeliling ke berbagai pelosok negeri untuk mencari solusi. Sampai akhirnya, Baiswal pun tiba di sebuah kota yang bernama Kota Viaza Nagaram. Dan di sini, Baiswal pun melihat banyak para pemuda yang memiliki gairah terhadap olahraga. Yang ketika Baiswal mengikuti mereka semua, Baiswal pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata seluruh anak muda yang ada di kota ini sangat menyukai olahraga. Bahkan di kota ini juga selalu diadakan turnamen dari berbagai cabang olahraga. ఇక్కడ కబడ్డీ సెలక్షన్ సార్. Name? Siva sir. Ibi under 19. Melihat itu, Baiswal pun sontak merasa sangat bahagia karena dia telah berhasil menemukan para pemuda yang mencintai dan meminati olahraga. Lalu, Baiswal pun menghampiri salah satu pemuda yang sedang mendaftarkan dirinya untuk mengikuti turnamen kriket, lalu bertanya kepada si pemuda ini tentang siapakah atlet kriket yang dia idolakan. Mendengar itu, si pemuda ini pun menjawab bahwa atlet kriket yang paling dia idolakan bernama నా ఫేవరెట్ క్రికెటర్ పెద్ది సార్. పెద్ది? Yes sir, పెద్ది. Pedi. Mendengar itu, sontak Baiswal pun merasa sangat terkejut karena Baiswal sama sekali tidak mengenal siapa Pedi. Dan tidak hanya di bidang kriket saja, tapi ketika Baiswal mendatangi salah satu atlet pelari cepat dan menanyakan siapakah atlet favoritnya, si orang ini juga menjawab Pedi. నా పేరు అరుణ్ కుమార్, నా ఫేవరెట్ రన్నర్ పెద్ది సార్. Bahkan ketika Baiswal bertanya kepada salah satu atlet gulat tentang siapakah atlet gulat favoritnya, si orang ini juga menjawab Pedi. ఫేవరెట్ రెజ్లర్
పెద్ది సార్ నా ఫేవరెట్ ప్లేయర్ పెద్ది ఫేవరెట్ రన్నర్ పెద్ది. Mendengar itu, sontak saja Baiswal pun merasa sangat bingung, sehingga Baiswal langsung bertanya kepada salah satu bapac-bapac yang bernama Kurumayah tentang mengapa semua atlet yang ada di sini selalu menjawab Pedi ketika dia bertanya tentang siapakah atlet favoritnya. Mendengar itu, Kurumayah pun langsung menceritakan tentang kehebatan Pedi. Di mana Pedi merupakan seorang jenius dalam olahraga yang berhasil menguasai berbagai jenis olahraga, sehingga orang-orang di kota ini sangat mengidolakannya dan menjuluki Pedi sebagai dewa di lapangan. 3 గ్రౌండ్లు అవతల నుంచి కొట్టినాడు సార్. Mendengar itu, Baiswal pun langsung meminta Kurumayah untuk mengantarkan dirinya kepada Pedi, karena Baiswal ingin bertemu dengan Pedi, orang yang telah menjadi idola serta inspirasi bagi banyak orang di kota ini. Oleh karena itu, Kurumayah pun langsung mengantarkan Baiswal ke tempat Pedi. Namun untuk bisa sampai ke tempat Pedi, maka mereka harus berjalan sangat jauh melewati berbagai perbukitan dan pegunungan. చూసుకోవాలంటే కారులో వెళ్ళడం కుదరదు. నేల మీద ఆ కుస్తీ ఆటకి అదిగో అల్లా కొండలు. అందుకే మనసున్నోడు ఎవడు చేయని కుస్తీ ఆటకు వన్ని తెచ్చిన కోడ్రా కొనుక్కుని కూడా డబ్బులతోనే కొనుక్కోవాలి సార్. Dan sambil berjalan menuju kediaman Pedi, Kurumayah pun menceritakan kisah masa lalu tentang Pedi. ఎక్కడో పుట్టిన క్రికెట్ ఆట వచ్చి పాతుకుపోతున్న రోజులు సారు పందాలు Bahwa dulu di kota Viazanagaram ini, orang-orang sangat menyukai sekali olahraga kriket, sehingga masyarakat di sini selalu mengadakan turnamen kriket antar desa. Namun sebelum memulai turnamen, para perwakilan desa selalu mengadakan lelang untuk bisa menyewa seorang pemain sewaan, di mana bagi desa yang mampu mengeluarkan uang paling banyak, maka desa tersebut berhak menyewa dan memasukkan seorang pemain sewaan ke dalam timnya, di mana si pemain sewaan tersebut adalah Pedi. Desa Bobili serta desa Viazanagaram pun saling memberikan tawaran tertinggi mereka untuk bisa mendapatkan jasa Pedi di turnamen ini. Tapi pada akhirnya, desa Viazanagaram pun berhasil memenangkan lelang, sehingga mereka berhak mendapatkan jasa Pedi untuk ikut masuk ke dalam tim kriket mereka. I'm the fighting on your face. I'm educated with. I'm the hero. Oh yeah. Came to show you your place. Dan inilah dia sosok dari Fedi, di mana Fedi merupakan pemain kriket yang paling hebat di kota ini, sehingga tim kriket manapun yang mampu memenangkan lelang untuk menyewa Pedi, maka sudah dapat dipastikan kalau tim kriket tersebut pasti akan memenangkan turnamen. Selain mencari uang dari olahraga, Pedi juga bekerja di sebuah pabrik gula merah. Dan Pedi merupakan orang yang paling hebat dalam membuat dan meracik gula, yang membuat Pedi selalu dianak emaskan oleh bosnya yang bernama Amatali. Yang karena Pedi merupakan anak emas Amatali, itu membuat Pedi selalu diberikan gaji penuh meskipun Pedi bukanlah orang yang berasal dari desa Viazanagaram. Karena ternyata para pekerja di pabrik gula milik Amatali
itu terbagi menjadi dua kelompok, di mana kelompok yang pertama adalah para pekerja yang berasal dari desa Viazanagaram dan desa-desa sekitarnya, di mana para pekerja tersebut akan mendapatkan gaji penuh dari hasil pekerjaan mereka. Sementara kelompok yang kedua merupakan para pekerja yang berasal dari desa Pedi, di mana mereka hanya akan mendapatkan gaji seperempatnya saja, meskipun intensitas dan jam kerja mereka sama dengan kelompok yang pertama. Semua itu dikarenakan karena Pedi dan para warga desanya adalah orang-orang yang berasal dari desa yang jauh dari tempat ini. Mereka adalah orang-orang yang diasingkan oleh masyarakat dan pemerintah, bahkan keberadaan mereka seakan tidak diakui dan tidak dipedulikan. కూడా పనిచేసే వాళ్ళం సార్ మాకిద్దరికి పెద్దిగూడి పనిచేసే బెల్ల బట్టిలో బెల్ల పొంట కూడా ఆడొక్కడే సారు ఈ చుట్టుపక్కల వాళ్ళలో జోడి కూలినే ఆడికొక్కడికి Dan tidak hanya diasingkan serta tidak diakui oleh masyarakat dan pemerintah Viazanagaram saja, tapi mereka juga diasingkan dan tidak diakui oleh pemerintah India. Sehingga orang-orang yang berasal dari desa Pedi, mereka tidak memiliki KTP yang menandakan bahwa mereka adalah orang India, dan bahkan mereka juga tidak diberikan hak pilih pada saat pemilu sedang berlangsung. Bahkan desa tempat tinggal mereka juga tidak memiliki nama, tapi karena desa tempat tinggal mereka berlokasikan di kaki gunung, orang-orang pun selalu memanggil desa Pedi dengan sebutan desa dataran rendah. ఒక రేతిని నిద్రకొనుకోవడం మాకు ఎప్పటి నుంచో అలవాటైపోయింది 20 రోజులకు నెల రోజులకు ఒకసారి మా సొంత ఊరు రోజు సత్రంలోనే పడు. Namun nasib berbeda justru dirasakan oleh Pedi, di mana karena Pedi merupakan orang yang paling jago dalam membuat gula merah, Pedi pun selalu diberikan gaji penuh oleh Amatali, meskipun dia adalah orang yang berasal dari desa dataran rendah. Tidak hanya itu, tapi karena Pedi juga merupakan orang yang paling hebat dalam olahraga kriket, Pedi pun menjadi sangat dihargai oleh para masyarakat, berbeda dengan orang-orang dari desanya yang selalu dikucilkan dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. నడక తప్ప మాకింక ఏ దిక్కు 450 గడప 18. Untuk bisa pulang kembali ke desanya setelah mereka bekerja di desa Viazanagaram, Pedi dan para warga desanya harus menempuh perjalanan seharian. Semua itu dikarenakan karena tidak ada satupun alat transportasi yang bisa digunakan untuk menuju ke desa mereka. Sehingga mereka harus berjalan kaki melewati banyak bukit dan pegunungan untuk bisa sampai ke desa mereka. సూర్యుడి కన్నా మావే ముందు Dan dalam waktu 1 bulan, mereka hanya memiliki waktu 4 hari saja untuk pulang. Karena sisanya, mereka gunakan untuk bekerja di Viazanagaram. Ada yang bekerja di pabrik gula milik Amatali, dan banyak juga yang bekerja di tempat-tempat lain, bahkan di tempat-tempat yang kotor dan hina sekalipun. చేసే మనిషికి లేదు సార్ పొట్టకూటు కోసం పని చేసుకునే వాళ్ళ స్కూల్లో సార్. Dan di setiap mereka pulang ke desa dataran rendah, salah satu warga mereka yang bernama Apalasuri selalu mengibarkan bendera berwarna merah untuk menghentikan kereta yang lewat ke desanya ini. Di mana tujuan Suri ingin menghentikan kereta yang lewat ke desanya ini adalah karena Suri ingin meminta kepada pihak kereta api agar suatu saat ada sebuah stasiun kereta api di desanya ini. All clear, clear.
Sehingga dengan begitu, maka nantinya para warga di desanya tidak perlu berjalan jauh hanya untuk pulang pergi ke desanya, karena mereka bisa menaiki kereta api. Dan apabila mereka bisa menaiki kereta api, maka perjalanan dari desa mereka ke desa Vyajanagaram akan bisa ditempuh hanya dalam waktu 30 menit saja. Yang itu artinya, mereka akan bisa menghemat banyak waktu. Tapi sayangnya, meski Suri sudah berusaha selama 30 tahun untuk menghentikan kereta api yang lewat ke desanya, sayangnya tidak pernah ada satupun kereta api yang mau berhenti di desanya ini. Sehingga Suri pun juga selalu mencari cara lain untuk bisa mendirikan sebuah stasiun di desanya, di mana Suri selalu mengirimkan sebuah surat kepada pemerintah, di mana isi surat yang dikirimkan oleh Suri adalah surat permintaan agar pemerintah mau membangun sebuah stasiun di desanya. Tapi sayangnya, surat yang dikirim oleh Suri juga tidak pernah ditanggapi oleh pemerintah. ఈ 4 అక్షరాలు అతను చెప్తుంటే ఎనబెట్టి సంచులు సొక్క అందుకోమే. Suatu hari, Pedi pun melihat seorang gadis cantik yang langsung membuatnya jatuh cinta, di mana si gadis ini bernama Achiyama. Dan saat ini, Achiyama sedang berkampanye untuk membuat masyarakat kota Vyajanagara mau memilih ayah Achiyama di dalam pemilu nanti. Oleh karena itu, sejak hari itu, Pedi pun selalu berusaha keras untuk bisa mendapatkan cinta Achiyama. Singkat cerita, di suatu malam saat Achiyama sedang kembali berkampanye untuk mengkampanyekan ayahnya, seorang pemuda yang merupakan anak dari lawan ayah Achiyama di dalam pemilu nanti berniat untuk mempermalukan Achiyama untuk merusak nama baiknya di depan masyarakat. Oleh karena itu, si pemuda yang bernama Rambuji ini pun langsung memerintahkan para anak buahnya untuk menelanjangi Achiyama di atas panggung. Sehingga ketika Achiyama selesai berkampanye, para anak buah Rambuji pun langsung menghampiri Achiyama untuk berpura-pura memberikan dukungan kepada Achiyama. Padahal mereka berniat untuk menelanjangi Achiyama di atas panggung. Tapi untungnya, di saat yang sama Pedi juga sedang menyaksikan Achiyama yang sedang berkampanye, dan Pedi juga sedang berniat naik ke atas panggung untuk mendekati Achiyama. Sehingga ketika para anak buah Rambuji dengan sengaja memotong pakaian Achiyama pada saat Achiyama sedang menoleh ke belakang, Pedi pun dengan sigap meruntuhkan penutup panggung. Sehingga ketika pakaian Achiyama melorot, penutup panggung langsung jatuh menutupi tubuh Achiyama, yang membuat tubuh Achiyama yang sedang telanjang bulat pun tidak bisa dilihat oleh orang-orang karena tubuhnya tertutupi oleh penutup panggung. Tapi meski begitu, Achiyama yang selalu menjaga kehormatannya, dia pun tetap merasa bersedih karena dia merasa kalau dirinya telah direndahkan. Yang karena mereka gagal mempermalukan Achiyama, Rambuji pun sontak langsung merasa sangat kecewa dan marah. Namun di tengah-tengah kekecewaan Rambuji, tiba-tiba tiba-tiba datanglah Pedi yang ingin memberikan pelajaran kepada Rambuji dan para anak buahnya karena mereka telah berniat mempermalukan Achiyama. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi.
Sini Lada. మనిషి కూడా పుట్టున్నాడు సారు. ఒక నక్షత్రం లాంటి. Sementara itu di sudut lain di desa Vyazanagaram, kita pun akan diperkenalkan dengan seorang mantan atlet gulat terhebat India yang bernama Gaur Naidu. Ini parasnya. స్వాగతము సుస్వాగతముడు హిందూ కేసరి వస్తాద్ గౌరవ్ గోడిరామూర్తి. Yang mana saat ini Gaur Naidu sedang mendatangi sebuah turnamen gulat karena hari ini murid terbaiknya yang bernama Badra akan menjalani pertandingan gulat di arena ini, di mana orang yang akan dilawan oleh Badra merupakan murid dari orang yang bernama Paidapa. మండల స్థాయి కుస్తీ పోటీల్లో ఈసారి కూడా Badra pun bisa dengan mudah mengalahkan murid Paidapa sehingga Badra pun bisa memenangkan turnamen gulat ini. Tapi meski begitu, Gaur Naidu sama sekali tidak senang dengan permainan yang ditunjukkan oleh Badra karena menurut Gaur Naidu, permainan gulat Badra masih sangatlah jelek. Padahal Badra merupakan murid terbaik di sasana gulatnya dan Badra selalu memenangkan setiap pertandingan dan setiap turnamen gulat yang dia ikuti. Di malam harinya, Pedi pun kembali mengikuti turnamen kriket dan melihat permainan kriket Pedi, Gaur Naidu yang juga menonton pertandingan ini, dia pun langsung merasa sangat yakin bahwa Pedi memiliki bakat yang sangat luar biasa dalam bergulat. ఆట బతకడం అంటే ఏటని అడిగినావు. దానికి గెలుపు. Oleh karena itu, pada saat Pedi selesai bermain, Gaur Naidu pun langsung menghampiri Pedi, lalu berkata kepada Pedi, "Sepertinya kau memiliki bakat yang sangat luar biasa dalam gulat. Jadi, maukah kau berlatih gulat? Jika kau mau, maka aku akan mengajarimu," ungkap Gaur Naidu. Tapi karena berlatih gulat tidak bisa menghasilkan uang, Pedi pun sontak langsung menolak tawaran dari Gaur Naidu. Singkat cerita, di suatu hari, di saat para warga dataran rendah telah pulang ke desa mereka dan akan kembali berangkat ke Vyazanagaram, tiba-tiba tiba-tiba saja terjadi sebuah longsor yang menewaskan sebagian warga desa dataran rendah.
Melihat itu, Suri yang merasa sangat bersedih pun langsung berangkat ke rumah seorang MLE untuk memohon kepada si MLE agar si MLE mau membantu para warga desanya untuk membuatkan sebuah stasiun di desanya. Karena jika seandainya ada sebuah stasiun di desa mereka, maka pasti para warga desanya tidak akan pernah tertimpa longsor. Tapi sayangnya, karena menganggap bahwa Suri dan para warga desanya merupakan orang-orang yang tidak berarti dan tidak diakui oleh negara, bahkan tidak diberikan hak untuk memilih di pemilu, si MLE pun tidak mau mendengarkan permohonan dari Suri. Meskipun Suri sudah berlutut dan berusaha memohon, alih-alih mendengarkan permohonan Suri, justru si MLE malah memarahi Suri. Dan karena Suri terus-menerus memohon kepada si MLE, pada akhirnya Suri pun harus dipukuli dan dihajar oleh para anak buah si MLE. Hal itu sontak saja membuat Suri merasa sangat kecewa karena bahkan seorang MLE pun tidak mau mendengarkan permohonan dirinya, sehingga hal itu membuat Suri merasa sangat kecewa dan putus asa. Oleh karena itu, pada saat mereka kembali ke desa mereka, Suri pun kembali berusaha menghentikan kereta api yang akan melewati desanya dengan cara mengibarkan bendera berwarna merah. Tapi kali ini, Suri tidak mengibarkan bendera tersebut di pinggir jalur kereta api. Tapi Suri justru lebih memilih untuk berdiri di atas rel kereta api untuk memaksa si masinis agar mau mengerem dan menghentikan kereta apinya. Tapi meski Suri telah berdiri di atas rel kereta api, si masinis tetap tidak mau menghentikan keretanya karena itu bisa membahayakan nyawa para penumpang. Dan Pedi serta para warga desa yang akhirnya mengetahui bahwa Suri sedang berdiri di atas rel kereta api, mereka pun sontak merasa sangat kaget sehingga mereka pun langsung berlari untuk berusaha menyelamatkan Suri. Tapi sayangnya mereka terlambat dan Suri keburu tertabrak oleh kereta api tersebut. Di detik-detik akhir hidupnya, Suri pun berkata kepada Fedi dan semua warga desanya, jika kita berhasil membuat stasiun kereta api di desa kita, itu bukan hanya akan membantu mempersingkat perjalanan kita, tapi hal itu juga akan membuat kita diakui sebagai warga negara India. Karena jika kita bisa membangun stasiun kereta api di desa kita, maka itu artinya pemerintah telah mengakui keberadaan desa kita. Dan jika keberadaan desa kita telah diakui, maka itu artinya keberadaan para warga desa kita juga telah diakui. Dan di saat keberadaan kita diakui, di sanalah kita akan memiliki identitas, ungkap Suri yang kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat Suri tewas, Pedi pun sontak merasa sangat marah dan bersedih. Sehingga Pedi pun mengajak para warga desanya untuk merusak rel kereta api untuk menghentikan kereta api yang akan lewat secara paksa. Karena Pedi kesal karena selama ini pihak kereta api tidak pernah mau mendengarkan permohonan Suri untuk menghentikan kereta apinya. Tapi dengan cara tersebut,
Alih-alih bisa membuat kereta api yang lewat berhenti, hal tersebut justru malah membuat mereka semua ditangkap dan disiksa oleh polisi. Karena dengan melakukan hal tersebut, para polisi pun menganggap bahwa mereka telah merusak fasilitas milik pemerintah dan mereka telah membahayakan nyawa banyak orang. Tidak hanya itu, tapi di sini para polisi juga tidak mau menyerahkan mayat Suri kepada para warga desa dataran rendah karena para polisi menganggap bahwa mayat Suri adalah mayat yang tidak dikenali karena Suri tidak memiliki dokumen pengenal seperti KTP dan yang lainnya. Yang meski Pedi sudah berusaha menjelaskan bahwa Suri adalah salah satu warga desanya, tapi para polisi tetap tidak mau mempercayai Pedi karena Pedi tidak memiliki satupun berkas yang bisa membuktikan bahwa Pedi dan Suri merupakan warga yang berasal dari desa yang sama. Dan dari sinilah Pedi pun akhirnya menyadari tentang betapa pentingnya tanda pengenal seperti KTP dan yang lainnya. Karena tanpa tanda pengenal, maka mereka semua tidak akan diakui dan tidak akan dikenali. Dan tanpa tanda pengenal, maka itu artinya mereka tidak memiliki identitas. Sehingga di sini, Pedi dan para warga desa dataran rendah pun akhirnya menyadari tentang mengapa selama ini Suri selalu berjuang mati-matian agar para warga desanya bisa diakui. Karena ternyata hal tersebut sangatlah penting. Yang karena para polisi bersikeras untuk membawa mayat Suri dan tidak mau menyerahkannya kepada para warga desa dataran rendah, Pedi pun akhirnya merasa sangat marah sehingga di sini dia pun langsung melawan para polisi untuk mengambil mayat Suri secara paksa. Tapi sayangnya, perlawanan Pedi harus terhenti karena si kepala polisi yang bernama Momod ini menyandra para warga desa dataran rendah dan mengancam Pedi dengan mengatakan bahwa jika Pedi tidak mau menghentikan perlawanannya, maka Momod akan menghabisi para warga desa dataran rendah. Mendengar itu, Pedi pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan perlawanan dan secara terpaksa dia pun akhirnya memutuskan untuk menyerahkan mayat Suri kepada para polisi. Yang karena kini Pedi sudah menyadari tentang betapa pentingnya diakui oleh pemerintah dan memiliki identitas, Pedi pun akhirnya memutuskan untuk meneruskan perjuangan Suri untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah serta untuk bisa membuat stasiun kereta api di desanya. Sehingga ketika para warga desanya akan pulang, Pedi pun justru malah memutuskan untuk kembali ke Viaza Nagaram karena Pedi memiliki sebuah rencana agar dia bisa mendapatkan pengakuan dari pemerintah, di mana pertama-tama Pedi harus menjadi seorang atlet terlebih dahulu. Oleh karena itu, ఈ పానం పోయాలని కాలం చెల్లిన పుష్పరి మీదకి ఆడి గురి మళ్లించినాడు. ya, Pedi pun mendatangi Gaur Naidu untuk meminta Gaur Naidu melatihnya bergulat karena Pedi ingin menjadi seorang atlet gulat yang hebat. Ya, go. పదకొండు మంది కలిసి ఆడితే వచ్చే గుర్తింపు
Setelah memperlihatkan tekadnya yang besar untuk berlatih gulat, Pedi pun akhirnya diterima oleh Gaur Naidu menjadi salah satu muridnya. Tapi sayangnya, Pedi tidak langsung dilatih gulat, melainkan Gaur Naidu meminta Pedi untuk bekerja di sasananya terlebih dahulu. Dan selama dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini, Pedi pun selalu dihina dan direndahkan oleh Badra serta semua murid Gaur Naidu. Karena mereka semua menganggap bahwa Pedi hanyalah orang rendahan yang berasal dari desa dataran rendah. Sehingga orang rendahan seperti Pedi tidak mungkin bisa menjadi seorang atlet gulat yang hebat. Tapi meski merasa tersinggung, Pedi lebih memilih mengabaikan ocehan semua murid Gaur Naidu dan dia lebih memilih untuk tetap fokus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Gaur Naidu. పడ్డావు వచ్చినప్పటి నుంచి కూలి పనులే చెప్తున్నా. Sampai akhirnya Pedi pun merasa kesal dan protes terhadap Gaur Naidu karena sudah lama dia berada di sini, namun Pedi tak pernah dilatih dan hanya disuruh untuk bekerja saja. Mendengar itu, Gaur Naidu pun akhirnya menjelaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dia suruh lakukan kepada Pedi sebenarnya itu bukanlah pekerjaan biasa, melainkan itu merupakan teknik-teknik dasar dalam bergulat. ఇన్ని రోజులు నీకిచ్చిన పని Mendengar itu, Pedi pun akhirnya mengerti dengan maksud Gaur Naidu. Dan sejak hari itu, Gaur Naidu pun akhirnya benar-benar melatih Pedi dengan baik. ఈ పట్టు పేరే దోబి Sementara Pedi masih berlatih, Badra justru selalu mengikuti turnamen dan selalu memenangkan seluruh turnamen gulat yang dia ikuti. కొండ నా కొడుకుని ముట్టుకోవాలా అణచివే తాకి ఒక్కొక్క మెట్టుగా ఎక్కు నేను పెట్టనా నాకు ఏ తట్టు కింద నేను కాలేలోగా Dan karena bakatnya, Pedi pun akhirnya telah berhasil menguasai teknik-teknik yang diajarkan oleh Gaur Naidu yang membuat Gaur Naidu merasa sangat bangga kepadanya. Singkat cerita, di suatu malam, Achiyama pun datang menyusup ke sasana gulat Gaur Naidu untuk mencari Pedi. Dan alasan dia datang mencari Pedi adalah karena kini dia sudah mengetahui bahwa orang yang dulu telah menyelamatkan kehormatannya saat dia ditelanjangi oleh para anak buah Rambuji adalah Pedi. Dan jika seandainya dulu Pedi tidak meruntuhkan penutup panggung, maka pasti tubuh telanjang Achiyama akan bisa dilihat oleh seluruh masyarakat. Jadi, Achiyama pun ingin berterima kasih kepada Pedi. Dan di momen ini, Pedi pun akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Achiyama, yang karena Pedi telah membuatnya merasakan kagum, Achiyama pun akhirnya menerima cinta Pedi, yang itu artinya sejak malam ini mereka berdua pun resmi berpacaran.
Singkat cerita, di Viaza Nagaram pun akhirnya kembali diadakan sebuah turnamen gulat, di mana turnamen ini merupakan turnamen gulat resmi yang diadakan antar desa sewilayah kota Viaza Nagaram. Dan siapa saja yang berhasil memenangkan turnamen ini, maka orang tersebut akan mewakili kota Viaza Nagaram untuk mengikuti turnamen gulat di tingkat negara bagian. Dan seperti biasa, orang yang akan berlomba di turnamen ini merupakan murid Gaur Naidu melawan murid Paidapa. Namun ketika Badra sudah bersiap untuk mengikuti turnamen ini, tiba-tiba Gaur Naidu menghentikan Badra karena ternyata di turnamen ini Gaur Naidu ternyata malah lebih memilih untuk menurunkan Pedi. Di mana hal itu sontak saja membuat semua orang merasa sangat terkejut karena yang mereka tahu selama ini bahwa Badra merupakan murid terhebat Gaur Naidu, tapi Gaur Naidu justru malah lebih memilih Pedi yang merupakan orang baru untuk mengikuti turnamen ini. Dan hal itu sontak membuat Paidapa merasa sangat terhina karena Paidapa berpikir kalau alasan Gaur Naidu mengganti Badra dengan Pedi adalah karena Gaur Naidu meremehkan murid-murid yang dia latih. Sehingga di sini Paidapa pun justru malah menghina dan merendahkan Pedi yang dia anggap tidak pantas mengikuti turnamen ini. Mendengar itu, Pedi pun sontak merasa sangat terhina, sehingga Pedi pun langsung menantang Paidapa untuk menurunkan dua murid terbaiknya sekaligus untuk melawan Pedi, dan Pedi akan membuktikan kemampuannya. Mendengar itu, Paidapa pun akhirnya mau menerima tantangan Pedi, sehingga akhirnya pertandingan antara Pedi melawan dua murid terbaik Paidapa pun akhirnya dimulai. Pedi pun awalnya merasa sangat kesulitan sehingga berkali-kali dia pun bisa dijatuhkan. Sampai akhirnya Pedi pun memiliki sebuah ide di mana Pedi berniat untuk mengkombinasikan gerakan-gerakan kriket dengan gerakan-gerakan gulat. Dan inilah yang terjadi. Ya, Pedi pun akhirnya bisa mendominasi pertarungan dan berhasil mengalahkan kedua murid terbaik Paidapa. Dimana karena hal itu, Pedi pun akhirnya kini resmi terpilih menjadi orang yang akan mewakili kota Viaza Nagaram dalam turnamen gulat antar kota di tingkat negara bagian. Yang karena mereka telah melihat kemampuan Pedi, para tokoh dan masyarakat Viaza Nagaram pun kini tidak lagi meragukan kemampuan Pedi dalam bergulat. Tapi meski begitu, mereka tetap merasa keberatan jika Pedi yang akan mewakili kota mereka dalam turnamen gulat di tingkat negara bagian. Karena Pedi bahkan bukan orang yang berasal dari kota mereka. Jadi, mereka tetap ingin Badralah yang akan mewakili kota mereka. Namun Gaur Naidu mengatakan
bahwa jika Badra yang akan mewakili kota mereka, maka dia tidak yakin kalau Badra akan bisa memenangkan turnamen. Tapi jika Pedi yang akan mewakili kota mereka, Gaur Naidu bisa menjamin kalau Pedi pasti akan bisa membawakan kemenangan untuk kota mereka. Mendengar itu, para tokoh di kota Vyajanagaram pun mengatakan bahwa mereka bersedia mengizinkan Pedi untuk mewakili kota mereka dalam turnamen gulat, asalkan Pedi mau pindah dan menjadi warga Vyajanagaram terlebih dahulu. Mendengar itu, dengan sangat mengejutkan, tanpa banyak drama, Pedi pun mengatakan bahwa dia bersedia pindah menjadi warga Vyajanagaram asalkan dia diizinkan untuk mengikuti turnamen gulat. పెద్దిగాడు విజయనగరం మనిషే Di mana apa yang Pedi lakukan tersebut sontak membuat para warga desa dataran rendah merasa sangat kecewa kepada Pedi karena mereka mengira bahwa Pedi telah mengkhianati mereka semua karena Pedi malah meninggalkan mereka semua di saat mereka sedang kesusahan dan Pedi malah pindah menjadi warga Vyajanagaram demi keuntungan pribadinya. Sehingga di sini mereka semua pun langsung mencaci maki Pedi dan mengecapnya sebagai seorang pengkhianat. అయితే రేపు అమ్మని కూడా మాపినాను కదరా ఆడు స్వార్థం నా కొడుకు అని గౌర్నాయుడు సవాల్ Vijayanagaram. Lalu, Gaur Naidu pun menyebarkan sebuah surat tantangan kepada seluruh sasana gulat yang ada di negeri ini, di mana lewat surat tantangan tersebut, Gaur Naidu mengatakan bahwa bagi siapa saja yang bisa mengalahkan muridnya yaitu Pedi dalam bergulat, maka Gaur Naidu akan memberikan gelang kaki warisan yang dia menangkan dari Sisodia. Bahkan, Gaur Naidu akan mengantarkan gelang tersebut sendiri ke orang yang bisa mengalahkan Pedi dan akan memasangkannya sendiri ke kaki orang yang bisa mengalahkan Pedi. ఊరిదాకా వచ్చి వాడి కాలికి తొడుగుతా ఆర్ రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ చైర్మన్ అట్లాంటిది గౌర్నాయుడే సవాల్ విసిరాడంటే. Di mana surat tantangan tersebut juga sampai kepada ketua Federasi Gulat seluruh India yang bernama Randir Sisodia. Melihat surat tantangan tersebut, Randir pun mengatakan bahwa jika Gaur Naidu sampai berani membuat tantangan seperti ini, maka itu artinya murid Gaur Naidu merupakan orang yang benar-benar luar biasa. Lalu, di sini Randir pun menceritakan kisah masa lalunya, bahwa dulu Randir merupakan pegulat yang paling hebat di seluruh India, di mana tidak ada satupun pegulat dari India yang bisa mengalahkannya. Dan di setiap tahun, Randir selalu menyebarkan tantangan bergulat ke seluruh negeri untuk menantang para pegulat tangguh yang berasal dari seluruh negeri, di mana jika ada pegulat yang bisa mengalahkannya, maka Randir akan memberikan gelang Sisodia kepada orang tersebut, di mana gelang tersebut merupakan tanda kehormatan bagi para pegulat. Dan selama bertahun-tahun tidak pernah ada yang berhasil mengalahkan Randir, sampai akhirnya Randir pun berhadapan dengan Gaur Naidu, di mana dalam pertarungan tersebut secara mengejutkan Gaur Naidu pun berhasil mengalahkan Randir, sehingga akhirnya Randir pun secara terpaksa harus memberikan gelangnya kepada Gaur Naidu. అప్పటి వరకు ఎవరి కాళ్ళు పట్టుకున్నది కానీ ఆ రోజు నాయుడు తన కాళ్ళు Di mana karena hal itu Randir pun dimarahi dan dikecam oleh seluruh warga di desanya karena Randir dianggap telah mempermalukan kehormatan desanya. ఓడించి నాది నాకెప్పటికీ తీరని. Dengan kata lain, gelang kaki yang saat ini dimiliki oleh Gaur Naidu sebenarnya itu adalah milik Randir. Dan selama bertahun-tahun, Randir selalu berusaha merebut kembali gelang tersebut. Karena Randir beranggapan bahwa hanya dengan merebut kembali gelang tersebut, maka Randir akan bisa mengembalikan kehormatannya yang hilang. Itulah sebabnya ketika kini dia membaca surat tantangan dari Gaur Naidu, Randir pun sontak merasa sangat bahagia. Karena setelah bertahun-tahun, kini akhirnya dia kembali memiliki sebuah kesempatan untuk bisa merebut kembali gelang tersebut. Tapi di sini,
Randir tidak mendatangi Gaur Naidu untuk memenuhi tantangan dari Gaur Naidu, melainkan Randir yang merupakan seorang ketua Federasi Gulat India, dia pun malah memberikan surat undangan kepada Pedi untuk mengikuti turnamen gulat tingkat nasional, karena Randir berencana mengalahkan Pedi dalam turnamen gulat nasional. Oleh karena itu, Pedi yang tadinya hanya akan bertanding di turnamen gulat tingkat negara bagian, kini dia pun justru malah akan mengikuti turnamen gulat tingkat nasional. Yang karena merasa bangga karena perwakilan kotanya akan mengikuti turnamen gulat tingkat nasional, para tokoh dan masyarakat Viazanagaram pun langsung mengadakan sebuah pesta untuk merayakan keberhasilan Pedi. Samdai Nalako sa Hello 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 Baba sira sakka sikkadi pova 1994 Jalandhar Punjab Rachel presents National Wrestling. Dan singkat cerita, turnamen gulat nasional tahun 1994 pun akhirnya diselenggarakan. Dan di sini, baik Pedi maupun murid Randir yang bernama Ratan, mereka sama-sama berhasil memenangkan setiap pertandingan dengan cukup mudah. Dark side, before I had kids, I was your daddy. I'm up to something this ain't a surprise. Now you in trouble, boom, boom. I get everything I want. They say you reap what you sow. Waiting on my downfall, I'm waiting on my That thing goes to semi-final. ring. I tell 'em welcome. Look, hey, when I said was your power, I'm up to something. If I gotta pull a suit in time on my former grind. Yeah, we got bad. Sampai akhirnya, mereka berdua pun sama-sama lolos ke semifinal dan akan saling berhadapan di semifinal nanti. Yang di malam sebelum laga semifinal diselenggarakan, Pedi pun curhat kepada Gaur Naidu bahwa alasan dia bersedia pindah menjadi warga Viazanagaram demi bisa mengikuti turnamen gulat sebenarnya itu bukanlah demi keuntungan pribadinya, melainkan alasan Pedi melakukan semua itu karena agar Pedi bisa mengikuti turnamen gulat dan menjadi seorang juara. Dan di saat nanti Pedi berhasil menjadi seorang juara, maka Pedi akan berpidato dan mengatakan yang sebenarnya kepada seluruh India bahwa sebenarnya dia merupakan orang yang berasal dari desa dataran rendah dan kini dia sudah bisa membuktikan bahwa orang yang berasal dari desa dataran rendah bisa mendapatkan sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Pedi akan meminta semua orang untuk tidak pernah lagi meremehkan dan memandang sebelah mata orang-orang yang berasal dari desa dataran rendah. Dan Pedi juga akan meminta pemerintah untuk mau mengakui orang-orang yang berasal dari desa dataran rendah sebagai warga negara India. Lalu, Pedi juga akan meminta pemerintah untuk membangun sebuah stasiun kereta api di desanya. Dan itu jugalah alasan mengapa Pedi ngotot ingin menjadi seorang atlet besar dan mengikuti turnamen, agar Pedi bisa menuntut pemerintah untuk mengabulkan permintaannya, karena konon katanya dunia hanya akan mendengarkan omongan dari sang pemenang. Itulah sebabnya Pedi ingin menjadi seorang pemenang agar Pedi bisa menuntut pemerintah, karena apabila Pedi melakukan tuntutan kepada pemerintah sementara dia tidak memiliki prestasi apapun, maka tuntutannya tidak akan pernah didengar, ungkap Pedi. గెలిపిస్తాను ఉస్తాద్ గెలవాలంటే ఇది సరిపోదు. Sementara itu di tempat Randir, Ratan pun masih sedang berlatih keras untuk persiapan agar dia bisa mengalahkan Pedi. Tapi di tengah-tengah aktivitasnya, tiba-tiba datanglah Badra ke hadapan mereka berdua, di mana Badra yang kecewa dan iri kepada Pedi karena gara-gara Pedi tempatnya di Viazanagaram kini telah tergantikan. Badra pun memberikan saran kepada Ratan agar Ratan bisa mengalahkan Pedi di semifinal besok, di mana Badra menyarankan Ratan untuk terus menyerang dan menargetkan kaki Pedi, karena ternyata di malam sebelum turnamen gulat dimulai, Badra telah membokong dan menyerang kaki Pedi yang membuat kaki Pedi mengalami cedera. Pedi Bandara.
Di mana semua itu Badra lakukan agar Pedi kalah di turnamen gulat nanti. Karena Badra iri dan benci kepada Pedi karena dia telah merebut posisinya sebagai pegulat utama di Viaza Nagaram. Singkat cerita, di keesokan harinya, pertandingan semifinal antara Pedi melawan Ratan pun akhirnya dimulai. Yang mana di ronde pertama, Pedi pun berhasil mengungguli Ratan yang membuat Pedi berhasil memenangkan ronde pertama. Di mana hal itu membuat Randir merasa sangat marah kepada Ratan, lalu meminta Ratan untuk terus menargetkan kaki Pedi. Sehingga ketika ronde kedua dimulai, Ratan pun terus menargetkan kaki Pedi. Di mana hal itu membuat Pedi mengalami kesulitan dan membuat Pedi mengalami rasa sakit yang sangat ekstrim di kakinya. Yang di tengah-tengah kesulitannya, Pedi pun melihat Badra yang membuat Pedi akhirnya mengetahui bahwa pasti Badra telah memberitahu Ratan tentang cedera di kakinya. Dan karena hal itu, ronde kedua pun menjadi bisa dimenangkan oleh Ratan. Pedi, Ronde ketiga pun akhirnya dimulai dan karena kondisi kakinya, kini Pedi pun menjadi sangat kesulitan yang membuat Ratan bisa mendominasi permainan dan memenangkan banyak poin. Tapi di detik-detik terakhir, ketika Pedi hampir saja kalah, Pedi yang memiliki tekad yang sangat kuat pun akhirnya memutuskan untuk melawan rasa sakit di kakinya. Sehingga ya, Pedi pun bisa kembali bangkit lalu menjatuhkan Ratan di detik-detik akhir yang membuat Pedi bisa menyusul poin Ratan. Sehingga akhirnya Pedi pun berhasil memenangkan laga semifinal ini dan berhak melaju ke laga final. Tapi sayangnya karena Pedi terlalu memaksakan dirinya, itu membuat cedera di kakinya menjadi semakin parah. Sehingga Medical emergency, come on. setelah dia kembali tersadar setelah mendapatkan perawatan, Pedi pun langsung mengajak Gaur Naidu ke tempat pertandingan karena Pedi harus segera bertanding di laga final. Tapi ketika Pedi akan menggerakkan kakinya, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh di kakinya karena kaki Pedi tiba-tiba saja susah digerakkan. Lalu, datanglah dokter yang memberikan penjelasan kepada Pedi bahwa karena Pedi terlalu memaksakan dirinya, itu membuat saraf-saraf di kakinya menjadi rusak, sehingga kini kakinya tidak akan pernah bisa normal kembali, yang membuat Pedi tidak mungkin bisa bertanding di babak final, dan Pedi tidak akan mungkin bisa menjadi atlet gulat lagi.
ఉస్తాద్ డాక్టర్ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? Mendengar itu, sontak Pedi pun merasa sangat terkejut. Tapi karena tekadnya sangatlah kuat, Pedi pun tetap mengajak Gaur Naidu ke tempat pertandingan. Karena Pedi tetap ingin menjalani laga final meski dokter tidak memperbolehkannya. Namun alangkah terkejut dan sedihnya Pedi ketika Gaur Naidu mengatakan bahwa sebenarnya laga final telah terlewati 3 hari yang lalu. నువ్వు ఇక్కడ ఆడగలవు, ఇక్కడ ఆడలేవు. Karena ternyata sebenarnya Pedi telah pingsan selama beberapa hari, sehingga ketika laga final diselenggarakan, Pedi masih belum sadarkan diri yang membuat Pedi tidak bisa bertarung di laga final, sehingga Pedi tidak bisa menjadi seorang juara. Mendengar itu, perasaan Pedi pun sontak langsung terasa sangat hancur. Bukan karena kini kakinya telah cacat, tapi karena Pedi telah gagal untuk memperkenalkan desa dataran rendah ke seluruh India. Dan karena hal itu, Pedi pun harus puas menjadi juara 2 dalam turnamen gulat tingkat nasional. Dimana karena menjadi juara kedua dalam turnamen nasional, Pedi pun mendapatkan hadiah sebuah rumah serta uang tunai dan diberikan tawaran untuk menjadi pekerja pemerintah. Tapi Pedi memutuskan untuk memberikan rumah dan uang tunai yang dia dapatkan kepada masyarakat Viaja Nagaram. Dimana hal itu membuat seluruh masyarakat Viaja Nagaram yang tadinya selalu merendahkan Pedi serta masyarakat desa dataran rendah, kini mereka pun menjadi merasa sangat respek kepada Pedi dan seluruh warga desa dataran rendah. Dan Pedi juga memutuskan untuk tidak menerima tawaran pekerjaan menjadi pekerja pemerintah karena Pedi ingin terus menjadi warga desa dataran rendah, di mana apa yang dilakukan oleh Pedi itu membuat para warga desa dataran rendah langsung menangis dan meminta maaf kepada Pedi karena sebelumnya mereka telah menganggap Pedi sebagai pengkhianat dan telah mencaci maki Pedi. Apalagi kini mereka semua pun telah mengetahui niat Pedi yang sebenarnya. Alasan mengapa Pedi sampai mau pindah menjadi warga Viaja Nagaram demi mengikuti turnamen, di mana semua itu adalah demi memperjuangkan desa dataran rendah. Oleh karena itu, di sini mereka semua pun langsung mengajak Pedi untuk segera pulang kembali ke desa dataran rendah. Namun Pedi menolak ajakan mereka karena Pedi masih belum menyerah untuk terus berjuang agar mereka semua bisa diakui sebagai warga negara India. Oleh karena itu, daripada pulang kembali ke desa dataran rendah, Pedi pun lebih memilih untuk berangkat ke Mumbai guna menemui para menteri negara untuk memperjuangkan hak rakyat desa dataran rendah. ఆగిన శ్వాసలో ముళ్ళైన పూల అది నిన్ను ముందుకు గెలుపలసిపోవద్దు. సెంట్రల్ రైల్వే మినిస్టర్తోనే అవుతుంది. అక్కడికి పో అని అడుగుతున్నావు. అయినా నీ పని కూడా ఎంపీలతో తిరిగి రావా ఏ దూరాలై నిరాని అడుగు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి పట్టాడు లేదా ఈ పని నా చేతుల్లో ఈ మన్నులో ఎమ్మనదోనురా నేనెదురు చూస్తున్నా. మరి రైలు భవన్ కొత్తండని తెలిసినది సార్. కేంద్ర రైలు శాఖ మంత్రి మధుర్ సమస్యకి పరిష్కారం దొరుకుతుందని Tapi setelah berjuang mati-matian, setelah akhirnya dia berhasil menemui seorang menteri, si menteri pun sama sekali tidak mau memperdulikan keluhan serta permintaan Pedi yang membuat Pedi merasa sangat kecewa. Yang di tengah-tengah rasa sedih dan kecewanya, tiba-tiba Pedi pun melihat sesuatu yang membuat dia kembali menemukan cara untuk bisa menjadi seorang pemenang. Oleh karena itu, di malam harinya, Pedi pun menaiki sebuah kereta api dan di tengah-tengah perjalanannya, tiba-tiba Pedi pun berjalan ke sebuah pintu gerbong kereta api, lalu dengan sengaja dia pun membenturkan kakinya yang cacat yang membuat kakinya putus.
di mana alasan mengapa Pedi melakukan ini adalah karena ternyata sesuatu yang dilihat oleh Pedi tadi siang adalah para atlet lari yang hanya memiliki satu kaki. ఆటాడికి కొత్త ఏమో గానీ ఆటగా Dimana karena hal itu, Pedi pun menjadi kepikiran untuk menjadi atlet lari satu kaki seperti orang-orang tersebut. Karena satu kakinya kini telah cacat, sehingga Pedi pun memutuskan untuk membuang satu kakinya agar dia bisa menjadi atlet lari satu kaki. Sehingga ketika Pedi akhirnya telah selesai dioperasi, Pedi pun akhirnya terjun dan menjadi atlet lari satu kaki. Yang karena bakatnya yang sangat luar biasa, karena Pedi sudah terbiasa berjalan melintasi gunung-gunung untuk pulang pergi ke desa dataran rendah, Pedi pun tidak perlu banyak waktu untuk berlatih dan menjadi seorang atlet lari yang hebat. Sehingga tanpa butuh waktu lama Pedi pun bisa memenangkan kejuaraan lari nasional yang membuat Pedi kini akan mewakili India di ajang kejuaraan lari tingkat Asia. Final! The 96 Delhi Para-Asian Games and 400-meter race are competing in this thrilling... మొట్టమొదటిసారి ఒక్కడి ఆట కోసం కదిలినాయి సార్. నిజమే, ఆ ఆటకి కులం లేదు. మా పెద్దిగోడు చెప్పిన మా జాతి లేదు. మా ఊరి కుర్రోడు పెద్దిగోడు Semua warga Vijayanagaram dan warga dataran rendah pun kini sudah menjadi akur dan hidup rukun. Dan kini mereka pun bersama-sama menonton Pedi yang akan bertanding. Begitupun dengan Momod yang juga ikut menonton dan mendukung Pedi. 400 meters back. Home crowd adventure. Heavy line for the first now before the storm. And Sri Lanka from China, Pakistan. Pedi pun akhirnya berhasil menjadi juara tingkat Asia mewakili India, di mana hal itu membuat semua orang merasa sangat bahagia sekaligus terharu. Yang ketika akan memberikan sebuah medali emas, orang yang sepertinya adalah Presiden India ini pun mengatakan, "Kau adalah kebanggaan bagi India," ungkap Presiden yang kemudian akan mengalungkan medali emas ke leher Pedi. Tapi di sini, Pedi mengatakan bahwa dia tidak menginginkan medali ini, dan yang dia inginkan adalah sebuah mikrofon untuk berbicara, ungkap Pedi. Mendengar itu, Presiden pun langsung menyuruh seseorang untuk memberikan mikrofon kepada Pedi. Tapi sebelum mulai berbicara, Pedi pun terlebih dahulu mengenakan cincin hidung yang menjadi identitas dari warga desanya. Lalu, Pedi pun mulai berbicara, di mana Pedi mengatakan bahwa sebenarnya dia bukanlah warga India, ungkap Pedi yang membuat semua orang merasa sangat terkejut. What? Isn't he Indian? ఇండియన్ కాదా Namun seseorang mengatakan, "Apa yang kau bicarakan? Menurut berkas ini, jelas-jelas kau adalah warga India," ungkap si orang ini. యు ఆర్ ఇండియన్ Dan Pedi menjawab, "Jika aku adalah orang India, maka seharusnya seluruh warga dari desaku juga merupakan warga India kan?" ungkap Pedi. ఈ నడవ
నడవలేనోడు ఎంత దూరం పరిగెత్తింది. Di mana setelah itu, Pedi pun menceritakan seluruh kesulitan yang dialami oleh dirinya dan seluruh warga desanya karena mereka tidak memiliki identitas dan tidak diakui oleh pemerintah India. ఏ రవాణా సౌకర్యం లేదు అంటే దేశం ఎప్పుడు సార్ ఇది ఉన్న మా కొండ కింద ఊరికి మాత్రం నడవలేకపోయినది సారు. 18,000 ఊర్లున్నాయని. జంతువులకి పక్షులకి ఉన్న గుర్తింపు యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఊరి పట్టాల మీద ఒక్క నిమిషం ఆగుంటే Di mana cerita Pedi itu membuat semua orang merasa sangat tersentuh. Lalu Pedi pun mengatakan bahwa alasan mengapa dia berjuang keras menjadi seorang atlet itu juga karena dia ingin dirinya dan seluruh warga desanya bisa diakui. Oleh karena itu, di sini Pedi pun memohon agar pemerintah mau mengakui dirinya dan seluruh warga desanya sebagai warga negara India agar mereka memiliki identitas. Tidak hanya untuk mereka, tapi Pedi juga meminta pemerintah agar pemerintah juga mau mengakui desa-desa lain yang saat ini belum diakui oleh India. Karena menurut data, saat ini ada sebanyak 18.000 desa yang belum diakui oleh India. Dan Pedi ingin desa-desa tersebut juga diakui sebagai warga negara India. Setelah itu, Pedi pun juga meminta pemerintah untuk membangun stasiun kereta api di desanya agar warga di desanya memiliki alat transportasi untuk melakukan perjalanan keluar desa. Sehingga dengan begitu, maka aktivitas para warga di desanya akan menjadi lebih mudah. Mendengar itu, Presiden pun merasa sangat terharu, sehingga dia pun siap mengabulkan seluruh permintaan Pedi. Begitupun dengan para warga Vyazanagaram serta dataran rendah yang juga merasa sangat terharu dengan perjuangan dan pengorbanan Pedi. మొదటిసారి మా కళ్ళ ముందే ఆగిన సార్ స్వర్గం దించావు ఈ దేవుడు రానివు కల్లో నరకం Singkat cerita, Pedi pun akhirnya pulang ke desa dataran rendah dengan menggunakan sebuah kereta api. Karena akhirnya, kini kereta api pun mau berhenti di desa dataran rendah. Bahkan, pemerintah juga akan memberikan satu kereta api khusus kepada Pedi dan akan membangunkan stasiun di desa ini. Selain itu, pemerintah juga akhirnya memberikan nama kepada desa Pedi, di mana pada awalnya pemerintah memberikan nama kepada desa ini dengan nama Desa Pedi, dan pemerintah juga menamai stasiun yang akan dibangun di desa ini dengan nama Stasiun Pedi. Tapi untuk mengenang jasa Apalasuri, Pedi pun menolak nama tersebut dan memutuskan untuk menamai desa dan stasiun yang akan dibangun dengan nama Apala Falasa. అప్పల వలస స్టేషన్ ఇవ్వండి సారు. Dan sebagai penghormatan untuk Pedi yang telah berjuang demi mereka semua, para warga desa pun membuatkan patung Pedi. Oleh karena itu, sejak hari itu, para warga desa Pedi pun kini mendapatkan hak yang sama seperti warga India yang lainnya. Mereka diberikan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan bahkan diberikan hak pilih saat pemilu.
మా జీవితాలు మొదలైనాయి సార్. Dan begitulah akhir dari cerita Kurumayah kepada Baiswal, di mana Baiswal yang mendengar cerita tersebut, dia pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Pedi. Karena kini dia sudah tahu dengan apa yang harus dia lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas olahraga India. Oleh karena itu, di sini Baiswal pun memutuskan untuk kembali pulang. మా ఊరి పేరు మా పెట్టికోడు. Namun ketika dia akan kembali, Baiswal pun bertanya kepada Kurumayah, "Kurumayah, jika sekarang di desamu sudah ada kereta api, lalu mengapa kau malah mengajakku kemari dengan berjalan kaki?" Dan Kurumayah menjawab, "Itu semua aku lakukan agar kau tahu betapa menderitanya rakyat di desaku dahulu pada saat stasiun kereta api belum ada," ungkap Kurumayah yang hanya dibalas dengan sebuah senyuman oleh Baiswal. Dan ketika Baiswal akan pulang, dia pun tiba-tiba melihat Pedi. Sehingga Baiswal pun langsung berteriak memanggil nama Pedi. Bukan. Saat rapat Kementerian Olahraga kembali diselenggarakan, Baiswal pun mengatakan bahwa untuk meningkatkan prestasi olahraga India, maka mereka harus terjun ke berbagai pelosok negeri untuk mencari atlet-atlet yang berbakat, ungkap Baiswal yang langsung disetujui oleh Menteri Pusat dan semua orang. Dan bersamaan dengan itu, film pun sudah berakhir.